Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak kelas 3A? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak, perkenalkan nama Ibu Aufiana Darajat. Ibu akan mengajar kalian. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Anak-anak, setelah membaca doa supaya anak-anak semua lebih semangat belajarnya dan pada siap, anak-anak, mari kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Diikuti ya lagunya. Berkibarlah benderamu, lambang suci gagah perwira di seluruh pantai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau, serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Anak-anak, gimana setelah menyanyi lagu nasional semuanya sudah pada siap belajar kan? Jadi lebih semangat. Anak-anak, setelah menyanyikan lagu nasional, materi yang pertama yang akan disampaikan yaitu teks bacaan tentang kain adat Indonesia. Bacalah teks berikut seperti pembaca berita. Anak-anak bisa ikuti ya bacaannya, ada di bawah. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Salah satu sebabnya karena wilayah Indonesia sangat luas. Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya sendiri. Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah kain adat. Setiap daerah memiliki kain adat. Kain songket dikenal sebagai kain adat orang Melayu. Kain sasirangan dikenal sebagai kain adat suku Banjar di Kalimantan. Orang-orang di Jawa memiliki batik dan lurik. Kain tenun dikenal sebagai kain adat dari Nusa Tenggara. Kain adat Indonesia sangat istimewa. Kain adat dibuat dengan menggunakan bahan yang ada di lingkungan tempat tinggal. Warna kain juga berasal dari bahan alam. Kain adat umumnya dibuat dengan cara ditenun tangan. Kain adat memiliki banyak fungsi. Kain adat dapat digunakan sebagai bahan pakaian sehari-hari. Kain adat biasanya dipakai saat upacara adat. Kain adat juga banyak digunakan sebagai baju tarian daerah. Kain adat sering digunakan dalam upacara perkawinan. Di beberapa daerah, kain adat juga digunakan saat ada keluarga yang meninggal. Kain adat yang paling dikenal adalah batik. Batik ditemukan hampir di semua daerah. Setiap daerah memiliki batik dengan ciri yang berbeda. Batik merupakan pakaian nasional Indonesia. Sebagai rasa syukur akan kekayaan pakaian adat, bangsa Indonesia memperingati Hari Batik setiap tanggal 2 Oktober. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks kain adat Indonesia, di buku ada tugas lengkapi tabel berikut dengan nama-nama kain yang kamu ketahui setelah membaca. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan, jadi kalian tidak perlu mengisinya. Tadi sudah membaca, yang pertama itu ada kain songket. Kain songket berasal dari Melayu atau Minang, Sumatera Barat. Bisa kalian tulis Melayu atau juga Minang, Sumatera Barat. Lalu yang kedua ada kain sasirangan dari Banjar, Kalimantan Selatan. Yang ketiga kain batik dan lurik berasal dari daerah Solo, Jawa Tengah. Dan yang keempat kain tenun berasal dari daerah Nusa Tenggara. Dan yang kelima ulos berasal dari Sumatera Utara. Nah, anak-anak, di buku ada tugas pelajari kembali teks kain adat Indonesia. Amati kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dari setiap kalimat pertama. Anak-anak, setiap ide pokok itu biasanya ada di awal kalimat atau di akhir kalimat. Namun, di bacaan teks ini, ide pokoknya berada di awal kalimat.
Seperti ini contohnya, ide pokok dari paragraf pertama. Kemudian tinggal tuliskan pokok-pokok informasinya. Nah, contohnya seperti ini. Paragraf pertama, pokok informasinya Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 5, silahkan dilanjutkan. Cari pokok-pokok informasi paragraf 2 sampai pokok-pokok informasi paragraf 5. Motif kain adat Indonesia sangat beragam. Ada motif bunga, hewan, dan bentuk bangun datar. Lalu, motif apa saja yang kamu temukan? Mari kita sebutkan bersama-sama. Yang pertama, ada motif bunga dan biji-bijian. Dan yang kedua, ada motif segitiga. Yang ketiga, ada motif bulan dan lengkungan. Dan yang terakhir, yaitu motif bunga dan daun. Itu dia beberapa contoh motif yang ada di kain adat. Nah, anak-anak, motif kain adat kan ada banyak sekali motifnya, ada banyak sekali bentuknya. Nah, di sini contoh motif dari kain adat. Yang di sebelah kiri motifnya simetris karena kanan dan kirinya bentuknya sama. Sedangkan yang di sebelah kanan tidak simetris, kanan dan kirinya bentuknya tidak sama. Sehingga kalau yang di sebelah kanan ini kalau dilipat tidak akan saling menutupi. Itu dia contoh bentuk motif yang ada di kain adat yang memiliki bentuk simetris dan tidak simetris. Selanjutnya kita akan lebih fokus pada materi simetri lipat dan Ibu akan memberikan satu contohnya yaitu bentuk persegi. Silahkan diperhatikan baik-baik ya videonya supaya paham. Apa itu simetri lipat? Simetri lipat adalah jumlah lipatan yang dapat dibentuk oleh suatu bidang datar yang membaginya sama besar. Garis yang membagi dua bangun datar secara kongruen disebut garis simetri atau sumbu simetri. Mari kita lihat simetri lipat pada bangun datar persegi. Lipatan 1, lipatan 2, lipatan 3, dan lipatan 4. Jadi, persegi memiliki 4 simetri lipat. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar tentang kain adat Indonesia. Kita sudah membaca bersama-sama. Lalu, kita sudah menyebutkan nama kain beserta asal daerahnya. Kemudian, kita juga sudah belajar cara mencari pokok-pokok informasi. Kalian sudah Ibu contohkan pada paragraf yang pertama cara mencari pokok informasinya. Silahkan dilanjutkan mencari pokok-pokok informasi paragraf 2, 3, 4, dan 5. Lalu selanjutnya kita sudah belajar tentang motif kain adat. Ada motif bentuk bunga dan biji-bijian, ada juga yang motifnya bentuknya segitiga. Lalu dari situ kita sudah belajar ada bentuk yang simetris dan yang tidak simetris. Kalau yang simetris itu yang kanan dan kirinya bentuknya sama sehingga apabila dilipat saling menutupi. Contoh yang tidak simetris, bentuk kanan dan kirinya tidak sama sehingga apabila dilipat bentuknya tidak bisa saling menutupi ya. Sudah diberikan contohnya tadi. Lalu dari situ kita sudah belajar tentang simetri lipat dan Ibu sudah memberikan contohnya yaitu bangun datar persegi. Kalian sudah melihat cara melipatnya supaya tahu ada berapa simetri lipat pada bangun datar persegi. Ternyata bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat. Sekian dari pembelajaran hari ini. Semoga kalian memahami materi pembelajaran hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.